Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan analisis kritis terhadap sebuah putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, yaitu putusan perkara nomor 11 garis miring G garis miring LH garis miring 2021 garis miring PTUN PGP. Jadi perkara ini merupakan salah satu sengketa yang sangat menarik di bidang hukum lingkungan dan perizinan, yang mempertemukan antara pihak swasta yaitu PT Pulau Mas Sentosa melawan institusi pemerintahan. Dalam hal ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku tergugat satu, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, yang bisa sebagai singkatannya itu DPM PTSP, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku tergugat 2. Melalui video ini, kita akan membedah mengapa izin lingkungan perusahaan tersebut dicabut, serta bagaimana konstruksi dalil hukum yang digunakan oleh kedua belah pihak di persidangan. Pertama-tama, mari kita telaah terlebih dahulu kedudukan para pihak serta objek sengketa dalam perkara ini. PT Pulau Mas Sentosa dalam hal ini bertindak sebagai pihak penggugat. Di sisi lain, Gubernur dan Kepala DPM PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertindak selaku pihak tergugat. Terdapat dua keputusan tata usaha negara atau KTUN yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dibatalkan oleh penggugat, yaitu yang pertama, keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.44 garis miring 720 garis miring DLHK garis miring 2021 mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha PT Pulau Mas Sentosa. Lalu yang kedua, putusan Kepala DPM PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4 garis miring 01 garis miring LHK garis miring DPM PTSP garis miring 2021 mengenai pencabutan izin lingkungan kegiatan normalisasi alur muara dan kolam pelabuhan perikanan Nusantara atau PPN Sungai Liat. Lalu secara kronologis, penggugat sebenarnya telah melaksanakan kegiatan pengerukan dan normalisasi muara sungai sejak tahun 2011 demi kelancaran akses transportasi kapal nelayan setempat. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah daerah menertibkan keputusan pencabutan izin tersebut dengan dasar argumen bahwa penggugat tidak mematuhi sanksi paksaan pemerintah yang telah dijatuhkan sebelumnya. Lalu, yang ketiga, dalil penggugat dan jawaban tergugat. Masuk kepada pemeriksaan substansi perkara, terjadi perdebatan hukum yang cukup signifikan antara kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak penggugat mendalilkan bahwa tindakan pencabutan izin oleh pemerintah daerah dilakukan secara tergesa-gesa dan mengandung unsur dualisme kebijakan. Dalam hal tersebut, didasarkan pada fakta bahwa pada kurun waktu yang bersamaan, penggugat juga menerima sanksi paksaan pemerintah dari otoritas pusat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, berbeda dengan sikap pemerintah daerah, justru memberikan perpanjangan waktu selama 180 hari kepada penggugat untuk memindahkan material hasil pengerukan. Selain itu, penggugat juga mengemukakan adanya faktor kendala teknis force major di lapangan, berupa abrasi alam yang masif serta maraknya aktivitas penambangan timah ilegal di wilayah hulu, yang mempercepat proses sedimentasi muara. Atas dasar tersebut, penggugat menilai tindakan tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Mengingat penghentian pengerukan ini berdampak langsung pada kerugian ekonomi nelayan lokal.
Sebaiknya dari pihak tergugat pada tahap awal mengajukan eksepsi plurium litis constitutum atau gugatan kurang pihak dengan argumen bahwa KLHK RI seharusnya turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Secara material, tergugat menegaskan bahwa penggugat memiliki rekam jejak pelanggaran yang berulang sejak tahun 2011 hingga 2020, termasuk pelaksanaan kegiatan tanpa dokumen AMDAL pada awal proyek serta pelanggaran terkait pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, tergugat memandang bahwa korektif berupa pencabutan izin telah sah secara hukum karena penggugat gagal memenuhi tenggat waktu pemenuhan sanksi yang diterapkan oleh daerah. Baik, selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum tata usaha negara, terdapat satu poin krusial yang memerlukan analisis lebih mendalam. Perkara ini bergulir pada masa transisi pemberlakuan Undang-Undang tahun 11 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggugat membangun argumentasi bahwa UU Cipta Kerja telah mengeliminasi konsep pencabutan izin lingkungan secara mandiri. Kendati demikian, apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 522 PP nomor 22 tahun 2021, regulasi turunan ini tetap memberikan wewenang kepada pejabat atau tata usaha negara untuk melakukan pencabutan perizinan berusaha apabila sanksi paksaan pemerintah diabaikan oleh pelaku usaha. Pertanyaan yuridis yang kemudian muncul adalah sejauh mana pemerintah daerah dan Kementerian LHK di tingkat pusat telah mengimplementasikan sistem integrasi dari satu data pengawasan sebagaimana diamanatkan pada pasal 488 PP nomor 22 tahun 2021. Lemahnya sinkronisasi antar situs ini pada akhirnya melahirkan ego sektoral yang berpotensi mencederai kepastian hukum dalam iklim investasi di Indonesia. Lalu kesimpulan dari saya, sebagai kesimpulan, putusan perkara ini memberikan sebuah preseden dan pelajaran berharga bahwa penegakan hukum lingkungan pada era pasca UU Cipta Kerja mutlak memerlukan harmonisasi yang integratif atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ego sektoral maupun tumpang tindih regulasi tidak boleh mengorbankan dua aspek esensial, yaitu kepastian hukum bagi pelaku usaha yang beritikat baik, serta perlindungan ekologis dan pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan tradisional. Baik, demikian analisis singkat mengenai putusan PT UN Pangkal Pinang. Bagaimana dari rekan-rekan? Baik, demikian analisis singkat mengenai putusan PT UN Pangkal Pinang nomor 11 garis miring G garis miring LH garis miring 2021 garis miring PT UN titik PGP titik. Baik, terima kasih atas sekian pemaparan analisis singkat mengenai kasus tersebut. Terima kasih. Om Santi 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 Om.